Anda nanya, Anda bertanya-tanya, Anda bingung, apalagi saya. Tetaplah menyerah dan jangan semangat. Hahaha. Bayangkan sebuah pabrik raksasa yang luas, namun tak terlihat satupun pekerja manusia di dalamnya. Semua berjalan sunyi, hanya terdengar suara mesin yang bekerja tanpa lelah. Lengan-lengan robot bergerak dengan presisi luar biasa, merakit komponen demi komponen tanpa kesalahan. Mesin-mesin canggih ini bekerja siang dan malam, menciptakan produk dengan kecepatan dan akurasi yang sulit ditandingi manusia. Ini bukan adegan dari film fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan yang terjadi di pabrik Xiaomi, Beijing, salah satu pabrik paling modern di dunia saat ini. Seluruh proses produksi, mulai dari perakitan, pengujian, hingga pengemasan, dijalankan otomatis oleh sistem cerdas yang saling terhubung. Tidak ada ruang untuk kesalahan manusia. Xiaomi telah membuktikan bahwa masa depan manufaktur tanpa manusia bukan lagi sekadar wacana, melainkan sudah menjadi kenyataan yang nyata di depan mata. Pabrik ini menjadi simbol revolusi industri baru, di mana efisiensi, presisi, dan produktivitas didorong ke batas maksimal berkat teknologi mutakhir. Keberhasilan Xiaomi mengirim pesan kuat ke seluruh dunia. Era industri 4.0 bukan lagi teori, tapi sudah menjadi realita yang harus dihadapi semua negara. Negara-negara lain, termasuk Indonesia, kini harus meninjau ulang model ekonomi berbasis tenaga kerja murah, dan mulai beradaptasi dengan perubahan besar ini. Pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi tantangan baru dari otomasi dan kecerdasan buatan yang terus berkembang pesat? Kisah pabrik Xiaomi memicu diskusi penting. Bagaimana kita menyiapkan diri, membangun strategi, dan memastikan tidak tertinggal dalam perlombaan teknologi global yang semakin kompetitif. Ini bukan sekadar perubahan teknologi, tapi juga perubahan paradigma dalam cara kita memandang dunia industri dan pekerjaan. Kita harus mulai memikirkan langkah strategis, berinvestasi pada pendidikan dan inovasi, agar masa depan industri tetap cerah. Pabrik tanpa manusia bukan ancaman, melainkan peluang besar untuk berbenah, beradaptasi, dan menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi. Masa depan manufaktur sudah di depan mata. Pertanyaannya, siapkah kita mengambil peran di dalamnya? Pabrik pintar Xiaomi di Beijing adalah pusat inovasi manufaktur yang menggabungkan teknologi mutakhir dan efisiensi luar biasa. Di balik dinding-dindingnya, proses produksi berjalan dengan kecepatan dan presisi yang sulit ditandingi pabrik konvensional. Di dalamnya, ratusan robot dan kendaraan otomatis bekerja tanpa henti, merakit smartphone flagship dengan presisi tinggi. Setiap langkah produksi diatur secara detail, memastikan setiap komponen terpasang sempurna. Semua dikendalikan sistem AI terpusat, otak dari seluruh operasi yang mampu menganalisis data secara real-time dan mengambil keputusan secara otomatis. Komponen diangkut, dirakit, dan diuji kualitasnya sepenuhnya otomatis, tanpa jeda, sehingga efisiensi produksi selalu terjaga. Sensor dan kamera canggih memastikan setiap produk bebas cacat, mendeteksi kesalahan kecil apapun sebelum produk keluar dari jalur produksi. Pengujian kualitas, pengemasan, hingga distribusi, semua terintegrasi dalam jaringan Internet of Things, menciptakan ekosistem produksi yang saling terhubung dan responsif. Mesin-mesin saling berkomunikasi, mengoptimalkan kinerja tanpa campur tangan manusia, sehingga proses produksi berjalan lancar dan efisien setiap saat. Pabrik ini beroperasi 24 jam non-stop, menghasilkan jutaan smartphone berkualitas setiap tahun, memenuhi permintaan pasar global yang terus meningkat. Ini bukan sekadar mengganti manusia dengan robot, tapi membangun ekosistem manufaktur cerdas yang adaptif, mampu belajar dan berkembang seiring waktu. Xiaomi telah menciptakan cetak biru masa depan industri, menjadi pelopor dalam transformasi digital manufaktur. Dunia kini belajar dari mereka, mengadopsi teknologi dan sistem yang dikembangkan di sini untuk meningkatkan daya saing global. Inilah wajah baru manufaktur global. Lebih cerdas, efisien, siap menghadapi tantangan masa depan. Mengapa Xiaomi memilih otomasi penuh dalam proses produksinya?
Apa yang mendorong perusahaan teknologi ini untuk berinvestasi besar-besaran pada robotik dan kecerdasan buatan di pabrik mereka? Ada 3 alasan utama yang jadi fondasi: efisiensi, kualitas, dan daya saing global. Semua ini saling berkaitan dan menjadi kunci transformasi Xiaomi. Otomasi memungkinkan produksi berjalan 24 jam tanpa henti, memotong biaya operasional secara signifikan, dan menghilangkan risiko human error yang sering terjadi dalam proses manual. Robot bekerja dengan presisi tinggi dan konsistensi luar biasa, menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan tingkat cacat yang sangat rendah, bahkan hampir nol. Kontrol kualitas otomatis memastikan setiap unit yang keluar dari lini produksi memenuhi standar tertinggi, tanpa kompromi. Dalam persaingan global yang semakin ketat, kecepatan produksi dan inovasi teknologi menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Dengan membangun pabrik canggih di dalam negeri, Xiaomi juga mengurangi ketergantungan pada rantai pasok luar negeri dan memperkuat ekosistem lokal. Mereka terus menetapkan standar baru dalam inovasi manufaktur, mendorong batasan teknologi yang ada. Ini bukan sekadar soal efisiensi, tapi juga strategi jangka panjang untuk memastikan Xiaomi tetap relevan dan unggul di masa depan. Xiaomi membuktikan bahwa menguasai teknologi produksi adalah keunggulan kompetitif utama di era industri 4.0. Mereka tidak hanya menunggu masa depan datang, tapi aktif menciptakan masa depan itu sendiri melalui inovasi. Pabrik pintar ini adalah investasi jangka panjang yang akan membawa Xiaomi memimpin revolusi industri berikutnya, bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga global. Xiaomi kini menjadi pionir di bidang manufaktur canggih, bukan sekadar pengikut tren. Inilah langkah berani yang benar-benar mengubah peta industri teknologi dunia, dan menempatkan Xiaomi di garis depan inovasi. Di balik kemajuan pabrik otomatis, ada ancaman nyata bagi jutaan pekerja. Otomasi ekstrem seperti di Xiaomi bisa menggeser peran manusia di sektor manufaktur. Negara seperti Indonesia yang mengandalkan tenaga kerja murah, kini menghadapi risiko kehilangan keunggulan itu. Pekerjaan di lini perakitan dan kontrol kualitas paling rentan tergantikan. Dampak sosialnya besar, kehilangan pendapatan, stabilitas keluarga, hingga potensi keresahan sosial. Kita harus mengantisipasi dan mengelola transisi ini dengan bijak. Otomasi memang menghilangkan beberapa pekerjaan, tapi juga melahirkan profesi baru. Manusia kini dibutuhkan sebagai perancang, pemrogram, dan pemelihara robot, serta sistem AI. Permintaan insinyur robotik, pengembang AI, dan teknisi perawatan robot meningkat pesat. Pengawasan sistem, analisis data, dan keamanan siber jadi bidang baru yang vital. Pendidikan dan pelatihan harus menyesuaikan agar tenaga kerja siap mengisi peran baru ini. Otomasi menggeser kebutuhan dari otot ke otak, dari pekerjaan manual ke knowledge work. Peluang baru terbuka bagi mereka yang siap beradaptasi. Masa depan industri tetap membutuhkan manusia, tapi dengan keterampilan berbeda. Pertanyaannya, siapkah Indonesia menghadapi era otomasi? Kuncinya, reformasi pendidikan dan perubahan mindset. Kurikulum harus menekankan kreativitas, pemikiran kritis, dan literasi digital. SMK dan Politeknik perlu bertransformasi, fokus pada keahlian industri 4.0 seperti robotika dan AI. Pemerintah harus memberi insentif bagi industri yang berinvestasi dalam otomasi dan riset. Akses modal dan kemitraan teknologi sangat penting. Namun, tantangan terbesar adalah mengubah cara pandang dari negara tenaga kerja murah menjadi negara inovator. Semua pihak, pemerintah, industri, masyarakat, harus percaya diri bersaing di panggung global. Tanpa perubahan mindset, upaya lain tak akan optimal. Kesiapan kita ditentukan oleh kemauan untuk berubah. Masa depan industri Indonesia bergantung pada investasi di manusia dan teknologi. Pendidikan vokasi dan politeknik harus jadi prioritas nasional. Kolaborasi pemerintah dan industri penting untuk mencetak teknisi dan insinyur andal. Insentif dan akses modal harus diberikan pada startup dan UKM teknologi. Kita perlu membangun industri robotika dan AI dalam negeri, bukan sekadar mengimpor. Narasi nasional harus berubah bangga pada inovasi, bukan upah murah. Investasi pada pendidikan dan teknologi memang mahal, tapi jauh lebih murah daripada tertinggal. Inilah satu-satunya jalan agar Indonesia berjaya di era industri